Hello everyone, welcome back again. Dan gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang belum mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan sore kali ini gue bakal membahas industri cryptocurrency. Ya seperti biasa lah kita update-update nih terkait apa yang telah terjadi ataupun apa informasinya di dalam industri cryptocurrency. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior. Do you own research? Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi sekarang ini gue buka langsung di coin market cap dan ternyata dari market cap global industri cryptocurrency masih di atas 1 triliun US dollar. Walaupun untuk Bitcoin sendiri per hari ini dia mengalami penurunan 0,39%. Nah, jadi kurang lebih kondisi market saat ini ya seperti inilah ya. Jadi ada yang bullish atau ada yang hijau, ada juga yang merah merona yang sedang mengalami penurunan. Nah, jadi ternyata di mana dari tahun 2022 itu banyak sekali kejadian-kejadian dan juga fenomena yang terjadi di dalam industri cryptocurrency dan salah satunya ada juga koin Terra Luna yang mengalami kehancuran, ada juga beberapa venture capital dia pun mengalami kebangkrutan dan pokoknya banyak sekali yang telah terjadi di tahun 2022 ya. Bahkan yang terakhir itu ditutup oleh salah satu bursa terbesar dunia yaitu FTX yang mengalami kehancuran. Nah, tetapi di balik fenomena yang telah menjadi kehancuran dan itu pun berdampak juga terhadap industri cryptocurrency, ternyata di sini juga ada sesuatu hal yang bertumbuh gitu. Nah, jadi di balik sesuatu yang negatif ada juga nilai positifnya. Nah, jadi kira-kira nilai positifnya itu apa dan apa yang akan terjadi di industri cryptocurrency dan menurut gue ini sesuatu hal yang menarik banget untuk kita bahas. So, gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama di sini datang dari media kitco.com. Oke, jadi di sini ada adopsi kripto di kalangan wanita sedang meningkat dan itu yang telah dilakukan sebuah survei oleh eToro. Oke, jadi di sini ternyata yang sekarang telah terjun atau berinvestasi ke dalam industri cryptocurrency itu bukan hanya kalangan pria saja ataupun laki-laki dan ternyata di sini yang telah dilakukan survei oleh eToro ada juga nih ciwi-ciwi yang mulai masuk juga ke dalam industri cryptocurrency. Nah, di mana ini terjadi ternyata itu pada saat tahun 2022. Nah, jadi di sini kurang lebih investasi dalam industri cryptocurrency telah didominasi oleh laki-laki sejak kelas aset pertama kali hadir pada tahun 2010. Tetapi itu mulai berubah, adopsi cryptocurrency di kalangan wanita sedang meningkat menurut survei baru-baru ini yang telah dilakukan oleh perusahaan investasi eToro yang berbasis di Israel. Nah, jadi memang yang sering kita ketahui gitu banyak sekali lah orang-orang yang melakukan investasi itu rata-rata kaum pria ataupun laki-laki. Namun ternyata di sini ada juga yang telah dilakukan survei oleh si eToro ini, salah satu bursa juga yaitu bursa lumayan besar yang berbasis di Israel. Ternyata sekarang itu para ciwi-ciwi udah mulai terjun nih ataupun menaruh uangnya atau berinvestasi ke dalam industri cryptocurrency. Dan menurut gue ini salah satu pertumbuhan yang cukup menarik juga gitu. Jadi semua ini kalangan laki-laki ataupun wanita atau ciwi-ciwi sekarang udah mulai terjun ke dalam industri cryptocurrency. Walaupun memang rata-rata wanita itu dia jarang banget gitu ya menurut gua ya. Jadi sekitar beberapa puluh persen saja wanita yang hanya turun ke dalam industri cryptocurrency dan selebihnya itu lebih memikirkan lifestyle-nya. Namun ternyata di sini ada beberapa wanita juga yang telah terjun atau menaruh uangnya ke dalam industri cryptocurrency atau dijadikan sebagai investasi. Dan dalam sebuah laporan retail investor Bit kuartal keempat tahun 2022 yang baru-baru ini dirilis perusahaan, tim Etoro menemukan bahwa kripto sekarang adalah kelas aset yang paling banyak dimiliki kedua untuk wanita setelah uang tunai. Nah, jadi di sini ternyata dari salah satu eToro ini yang telah melakukan survei ya. Jadi menurut beliau itu adalah tepatnya di kuartal keempat tahun 2022. Nah, penutupan akhir tahun di sini banyak sekali ternyata para ciwi-ciwi yang telah menaruh uangnya dijadikan sebagai alat investasi dan ditaruh ke dalam industri cryptocurrency. Dan itu dijadikan sebagai aset nomor 2 setelah uang tunai. Jadi lebih uang tunai yang ataupun cash money. Namun sekarang ini yang kedua itu yang telah dimiliki ya atau dijadikan sebagai investasi oleh si ciwi-ciwi ini adalah cryptocurrency. Wow, ini sesuatu pertumbuhan yang bagus banget ya ketika memang dari berbagai belahan dunia dari beberapa ciwi-ciwi udah mulai terjun atau berinvestasi ke dalam industri cryptocurrency. Karena dengan semakin banyak orang yang masuk atau terjun ke dalam industri cryptocurrency, di situ pun akan menjadi sesuatu hal pertumbuhan yang nilainya positif untuk entitas industri cryptocurrency. Dan di sini juga data yang telah disurvei yang menunjukkan bahwa kepemilikan kripto oleh wanita mengalami peningkatan yang signifikan antara kuartal ketiga dan juga kuartal keempat di tahun lalu.
dari 29% menjadi 34%, sedangkan peningkatan adopsi di kalangan pria hanya 1% saja. Wow, ini perbandingannya jauh banget ya. Jadi di kalangan ciwi-ciwi itu yang awalnya hanya 29% saja, namun tiba-tiba di kuartal ketiga dan juga kuartal keempat adanya sebuah pertumbuhan sampai menjadi ke 34%. Namun di sini dari kalangan pria bertumbuh hanya sekitar 1%. Jadi banyak banget perbandingannya jauh lah ya antara kalangan pria dan juga wanita. Dan survei tersebut juga melibatkan sekitar 10.000 investor retail global di 13 negara. Nah, jadi kurang lebih ada 13 negara nih dari beberapa ciwi-ciwi yang mulai terjun atau berinvestasi ke dalam industri cryptocurrency. Dan di sini pun telah disebutkan juga ya pada akhir tahun lalu, pendukung kripto terkenal yaitu Tim Draper, dia telah memperkirakan bahwa harga Bitcoin akan mencapai 250.000 US dollar pada akhir tahun 2023. Nah, lagi-lagi si Bitboy ini ya kita tahu lah dia itu adalah influencer di Twitter ya. Jadi dia memperkirakan bahwa Bitcoin di tahun sekarang, tahun 2023 katanya mampu mencapai harga 250.000 US dollar. Wow. Ini kita aminkan saja walaupun memang potensinya atau kemungkinannya masih agak kecil untuk Bitcoin bisa mencapai harga 250.000 US dollar. Tetapi dengan adanya sebuah pertumbuhan-pertumbuhan yang ada di dalam kelas aset industri cryptocurrency, ini tidak bisa menutup kemungkinan ketika dari berbagai dunia ya, kaum pria dan juga kaum ciwi-ciwi sudah mulai terjun menaruh uangnya berinvestasi ke dalam industri cryptocurrency, ya gua rasa semuanya tidak ada yang tidak mungkin ketika memang dari berbagai dunia ini sudah mulai masuk ke dalam industri cryptocurrency dijadikan sebagai alat investasi. Dan selain itu pun di sini juga ada salah satu media yaitu fanball.com, dan ternyata di sini ada salah satu wali kota Miami yang mengatakan gaji telah meningkat sejak dia mulai menghasilkan Bitcoin meskipun ada pasar bearish. Wow, ini menarik banget ya. Kita bayangkan ketika memang wali kota di Indonesia ya entah Bogor, Jakarta atau mungkin Bandung gitu, digaji menggunakan Bitcoin. Wah, ini luar biasa banget ya. Jadi di sini ada sebuah pengakuan dari salah satu wali kota Miami. Dia telah digaji menggunakan Bitcoin dan ternyata itu salah satu yang mengejutkan sekali oleh si wali kota tersebut ya. Dia juga telah mengatakan jadi dengan pengakuannya sendiri bahwa gaji dia telah meningkat sejak dia mulai menghasilkan daripada Bitcoin. Walaupun memang di tahun 2022 itu krisisnya dari bear market gitu ya. Jadi memang industri cryptocurrency pada tahun 2022 wow, itu hantamannya luar biasa sekali, guncangannya luar biasa sekali. Bahkan banyak juga kejadian-kejadian ya dari beberapa investor yang gagal atau mungkin mulai keluar ya untuk berinvestasi di industri cryptocurrency karena dari segi volatile-nya itu yang sangat signifikan sekali. Namun ini salah satu nilai positif ataupun informasi bagus juga karena salah satu wali kota Miami dia telah mengakui bahwa dia juga gajinya telah meningkat ketika dia mulai ini ya untuk digaji menggunakan Bitcoin. Dan di sini apa yang telah dikatakan oleh si wali kota Miami tersebut yang bernama Francis Suarez telah mengungkapkan bahwa dia masih menerima gajinya dalam Bitcoin. Ya, jadi memang ini pengakuan dirinya bahwa si wali kota tersebut itu yang bernama Francis Suarez dia telah mengungkapkan bahwa dia masih menerima gajinya itu dalam bentuk Bitcoin. Jadi memang benar-benar itu digaji menggunakan Bitcoin. Sementara Miami ini adalah salah satu kota yang berada di negara Amerika Serikat ya. Jadi ya kita tahu lah Amerika Serikat itu salah satu negara yang berpengaruh sekali dalam bidang apapun ya. Walaupun memang sekarang ada sedikit persaingan juga nih dengan Chinese gitu ya. Tetapi di sini ternyata dari wali kota Francis Suarez ini dia telah mengatakan bahwa dia masih menerima gaji itu menggunakan Bitcoin. Dan menurut Suarez sendiri gajinya telah meningkat nih sejak melakukan pergeseran sambil menyatakan kenaikan itu muncul dari mengambil keuntungan dari fluktuasi harga. Nah, jadi selain dia digaji menggunakan Bitcoin atau dalam bentuk Bitcoin, dia juga memanfaatkan momentum gitu dari segi fluktuasi harga daripada Bitcoin. Karena yang kita tahu di tahun 2022 itu ya dari kisaran harga 40.000 ya awal tahun itu atau mungkin di 30 ribuan sampai di penghujung tahun 2022 harga daripada Bitcoin itu sempat menyentuh ke kisaran 15.000 US dollar. Nah, mungkin dari salah seorang wali kota tersebut ini dia memanfaatkan momentum di saat terjadinya fluktuasi harga daripada Bitcoin. Ya mungkin dia melakukan sebuah scalping gitu ya dengan aset yang telah dia miliki. Ya udah ini mungkin bisa gua manfaatkan untuk dijadikan sesuatu hal untuk meraih keuntungan atau meraup keuntungan. Ya mungkin itulah cara yang telah dilakukan oleh salah satu wali kota Miami tersebut yang bernama Francis Suarez. Dan bahkan di situ pun yang telah dikatakan pada saat diwawancari oleh salah satu acara Squawk Box oleh CNBC pada tanggal 19 Januari. Jadi kurang lebih apa yang dikatakan oleh si Suarez, salah satu wali kota Miami tersebut, terkadang orang salah paham bahwa Anda membelinya setiap 2 minggu, Anda membelinya dalam fluktuasi. Sejak saya membeli atau sejak saya mulai mengambil gaji saya di Bitcoin, gaji saya naik, itu merupakan investasi yang bagus. Saya pikir itu sebagian dari masalah dengan percakapan tentang Bitcoin ini
kata Suarez. Nah, jadi kurang lebih di sini yang dikatakan oleh salah satu wali kota Miami tersebut, mungkin dari beberapa orang yang mengalami kerugian itu mungkin kalian strateginya salah atau metode yang kalian gunakan itu salah. Kalian membeli 2 minggu sekali gitu ya untuk dari Bitcoin, tetapi kalian membelinya itu selalu di pucuk ya, mungkin kayak gitulah. Dan kalian jualnya di saat harga aset tersebut itu jatuh. Itu salah satu strategi yang salah. Ketika memang kalian niatnya untuk berinvestasi, ya udah kalian simpan saja sampai beberapa tahun ke depan. Ketika memang kalian ingin melakukan sebuah scalping, ya udah kalian beli di saat harga itu jatuh, kalian jual itu di saat harga tinggi. Tetapi mungkin banyak sekali salah persepsi ya, mungkin orang-orang yang newbie gitu ya, yang baru terjun di dalam industri cryptocurrency atau baru mulai investasi, yang gak ada salahnya juga sih. Ketika memang dari beberapa orang ini ya dari situlah tingkat kefluktuasian harga atau volatilnya dari industri cryptocurrency ini semakin tinggi goncangannya, mungkin dari situ juga dari beberapa investor sedang diuji, kira-kira dia ini sanggup nggak sih untuk menahan dari goncangan-goncangan tersebut yang ada di entitas industri cryptocurrency. Dan menurut dari wali kota tersebut itu, saya pikir itu bagian dari masalah dengan percakapan tentang Bitcoin. Dan bahkan menurut wali kota pun, Bitcoin ini adalah salah satu investasi yang bagus. Nah, ini salah satu pengakuan ya oleh wali kota Miami. Jadi menurut gua dengan beberapa orang-orang besar yang mulai mengungkapkan dari segi pengakuannya bahwa industri cryptocurrency ini adalah salah satu investasi yang bagus gitu ya, dan menurut gue itu kedepannya akan lebih bagus juga dan akan menarik beberapa investor baru ke ruang industri cryptocurrency. Itu sih menurut pendapat gue dan juga kesimpulan apa yang telah gue baca-baca dari artikel yang ada di sini. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Nah, jadi dengan 2 berita tersebut itu menurut gue salah satu informasi yang keduanya itu positif ya, mengandung nilai positif lah. Yang pertama di mana dari kaum ciwi-ciwi atau kalangan ciwi-ciwi sekarang sudah mulai masuk ke entitas industri cryptocurrency untuk memulai investasinya, dan bahkan dari segi kenaikannya itu tinggi banget dari 29% ke 34%. Dibandingkan dengan kaum pria hanya meningkat 1% saja. Dan di situ pun ada salah satu artikel yang telah membagikan bahwa adanya sebuah pengakuan dari wali kota Miami yang bernama Francis Suarez. Jadi menurut Francis Suarez itu dia mendapatkan keuntungan yang banyak semenjak dia masih menerima gajinya menggunakan atau dalam bentuk Bitcoin. Dan menurut dari Francis Suarez juga dia telah mengatakan bahwa Bitcoin itu adalah salah satu investasi yang bagus. Nah, menurut gua dengan adanya informasi-informasi positif seperti ini, di masa mendatang industri cryptocurrency akan jauh lebih baik lagi, akan semakin banyak orang yang mulai menaruh uangnya atau menyelami ke dalam industri cryptocurrency sebagai dijadikan sebagai investasi. Nah, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.